saya menanam kopi hanya mengandalkan hanya kopi saja. Dan saya menanam pohon pelindung juar. Kami budidaya kopi boleh dikatakan autodidak, ikut cara nenek moyang. Untuk merubah daun bisa hijau ini sulit. Nah, terus penghasilan juga minim, bisa dikatakan minim. Itu mencapai penghasilan mencapai 700 kilo aja per hektarnya itu sulit. Kalau di Pagar Alam sendiri sebetulnya agroforestry kopi bukan hal yang baru bagi masyarakatnya. Akan tetapi tanaman penaung yang menjadi komponen utama dalam sistem agroforestry kopi di Pagar Alam saat ini masih berupa gamal, dan mungkin kedepannya harus ada pengembangan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi dan juga bisa memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat yang mengusahakannya. Sekarang petani sudah mengetahui bagaimana baiknya menanam pohon naungan buah ini, dan mereka sudah tahu jarak tanam mereka. Mereka dengan jarak tanam ada yang 7x7, 10x10, dan disesuaikan dengan kondisi lapangan supaya mereka bisa menghasilkan kopi menghasilkan dan buah-buahan juga menghasilkan. Target kita adalah ini adalah kebun induk kopi dan kebun induk buah. Rencana kedepannya kita akan menciptakan bibit buah yang unggul sesuai dengan pelabelan asal tanaman bibit tersebut. Kalau di Empower ini kami mendapatkan pelatihan yang pertama tadi, mendapatkan pelatihan pembuatan pupuk kompos, sangat bermanfaat untuk kami ibu-ibu. Terus yang kedua kami mendapatkan pelatihan cara penanaman pohon-pohon besar di dalam kebun kopi. Kalau mereka jaraknya pas, titik tanamnya juga pas, insya Allah dia bisa bernapas. Setelah dia bernapas dengan lega, mendapatkan buah yang maksimal. Itu kan keinginan kami. Dari agroforestry kopi itu tidak hanya bisa menghasilkan uang dari kopinya, tapi juga dari usaha-usaha lain yang bisa dikembangkan. Contohnya untuk di Pagar Alam sekarang sudah ada usaha untuk pembibitan tanaman penaung, kemudian juga pembuatan pupuk organik yang bisa memiliki potensi pasar juga. Dengan adanya panduan impor project ini, jujur saya berkata, dan saya pun langsung mempraktikkan baik pembuatan pupuk kompos cair maupun kompos padat. Makanya kami yakin dan alhamdulillah selama 6 bulan ini pukat kami pun yang baru di stek sudah berbuah. Yang namanya kebun induk ini otomatis untuk interest. Ini tanaman jeruk misalnya atau durian, kita bisa mendapatkan asal usul tanaman tersebut atau interestnya itu sangat jelas. Karena ini diambil dari yang label ungu seperti itu. Jelas ini untuk ke depannya sangat berguna sekali. Bekerja sama dengan cukup baik dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dari Provinsi Sumatera Selatan yang membantu untuk meregistrasi pohon-pohon induk yang kami kembangkan. Selain itu juga membantu memberikan sertifikat kompetensi bagi para penangkar
yang sudah mulai masuk ke dalam skala bisnis untuk pengembangan bisnis pembibitannya. Setelah kami lakukan pengamatan selama 1 tahun ini, itu hasil penilaian kami itu layak untuk dijadikan sebagai pohon induk. Dan itu selama dari awal tahun sampai akhir tahun ini, itu sudah ada sebanyak 367 batang pohon induk yang sudah kami registrasi. Setelah mereka dapat sertifikat, artinya mereka sudah punya modal kekuatan untuk menjadi penangkar. Nah, setelah mereka bikin bibit, nanti kita proses lagi untuk sampai bibit mereka yang hasil karya dia bisa berlabel. Kami melihat sebetulnya antusias petani cukup tinggi ketika kami memperkenalkan tentang pembibitan tanaman buah-buahan. Ini mungkin menjadi minat utama ya dari para petani kopi di Pagar Alam. Kami mulai mengenal cara pengolahan kopi yang lebih baik. Cara pemetikannya harus masak semua, merah, terus disortir. Terus cara penjemurannya juga jangan sampai minimal 1 meter dari tanah. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kami terapkan dan ini hasilnya. Dan harapan ke depannya kami ingin mendapatkan hal-hal yang baru yang untuk lebih memotivasi kami atau lebih memajukan produk kami seperti bidang pemasaran produk. Kalau kami lihat ada potensinya cukup banyak. Kalau untuk kopi petik merah nanti mungkin bisa diarahkan ke pengembangan pemasaran dengan kafe owner ataupun kafe-kafe yang saat ini cukup banyak menjamur di beberapa tempat. Dan untuk yang pemasaran kopi asalan itu kami arahkan kepada eksportir kopi yang membeli kopi dalam skala besar. Program dari Empower ini karena ini sangat bagus, sangat membantu sekali untuk petani-petani. Karena tidak hanya mengharapkan hasil dari kopi, tapi bisa tumpang sari dari tanaman-tanaman lain. Saya akan mengembangkan, khususnya kebun ini telah kami jadikan untuk kebun induk buah-buahan. Insya Allah saya akan usahakan untuk pengembangan bibit buah-buahan, bibit unggul yang ada labelnya. Untuk tahun ini kemarin dia udah mencapai lebih dari 700 kilo. Nah, jadi berarti di situ udah positif, udah ada perubahan gitu.